Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali pada penampilan yang ketiga mungkin ya, pada webinar PCT Batch 8 Grup 3 dengan judul Modifikasi Kurikulum untuk Peserta Didik Tunarungu. Dengan presenter atau pemateri Ibu Handriani Timor MPD, didampingi Bapak Padli Mansur SPD sebagai moderator dan saya sendiri Isti Insani Eka Fitri sebagai host. Adapun tata tertibnya yaitu selama pemaparan pemateri berlangsung untuk mematikan mikrofonnya dan untuk mempersingkat waktu saya selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator Bapak Padli Mansur SPD. Mangga Pak. Ya, terima kasih Ibu Isti Insani Fitri yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak pada hari ini kita bertemu lagi dalam webinar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ibu dan Bapak, terutama Ibu pembimbing kita Ibu Gina Apriyawati yang saya hormati dan yang telah nampak hadir juga Ibu Nia Kurniawati. Di hari ini saya sebagai moderator akan memberikan sekilas tentang yang akan diberikan Bu Handriani Timor MPD, tapi tentang modifikasi kurikulum bagi peserta didik tunagrahita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV-nya atau kurikulum kitanya. Nama beliau adalah Ibu Handriani Timor MPD, tanggal lahirnya di Bandung, tanggal 6 Juli 1986, statusnya sudah menikah, alamatnya di Perum Bumi Asri Residen Blok 17, Jalan Pasir Gede, RT 03025, Kecamatan Paledang, Kabupaten Bandung Barat. Beliau juga mengajar di SDN Sukamaju, Padalarang, Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya tentang modifikasi kurikulum bagi peserta didik tunagrahita, kami akan persilahkan untuk memaparkan kepada Ibu Handriani Timor MPD untuk diberikan waktu seluas-luasnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Padli Mansur sebagai moderator, juga Ibu Isti sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan anak yang berbahagia, juga Ibu Gina sebagai mentor kita. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan materi tentang modifikasi kurikulum bagi peserta didik tunagrahita. Untuk itu mohon izinkan saya untuk share materi. Bu Isti bisa dibantu? Oh, boleh. Boleh, Bu, sebentar. Sudah muncul? Terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang modifikasi kurikulum bagi peserta didik tunagrahita. Selanjutnya, yaitu adalah latar belakang yang melatar belakangnya saya mengambil materi tersebut, yaitu dengan surat edaran dari Dikdasmen bahwa setiap pendidikan kali ini harus melaksanakan pendidikan inklusif, yaitu sekurang-kurangnya satu kabupaten minimal ada 4 sekolah penyelenggara inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu baik sekolah SD, SMP, atau SMA, yaitu melaksanakan pendidikan dengan cara peserta didik reguler ditambah dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi di sekolah kita tidak hanya menerima peserta didik dari reguler saja, tetapi kita juga harus menerima peserta didik yang inklusi. Selanjutnya, tentang tunagrahita. Kenapa saya memilih tunagrahita? Karena banyak dari sekolah kita, SD, SMP, atau SMA, di sini yang peserta didik berkebutuhan khususnya dikategorikan tunagrahita. Kenapa demikian? Karena mereka termasuk
kepada yang IQ-nya di bawah rata-rata, yaitu atau slow learner biasanya kita menyebutnya. Mereka biasanya di kelas itu mereka kesulitan belajar, tertinggal jauh dari teman-temannya, dan itu akan insya Allah kita nanti akan ada strateginya bagaimana menyiasati peserta didik yang seperti itu agar kita nanti bisa memberikan penilaian yang objektif sama seperti anak-anak lainnya. Lalu selanjutnya, apa sih ciri-cirinya? Ini ciri-ciri yang nampak pada peserta didik tunagrahita, yaitu peserta didik tersebut ketergantungan kepada orang lain. Jadi dia tuh selalu butuh bantuan orang lain. Dia juga memiliki IQ di bawah rata-rata. Jadi dari satu kelas siswa dari 40 atau 50 mungkin dia adalah yang paling tertinggal, paling belakang. Dia juga biasanya pemalu, pendiam, dan dia juga tenang, dan dia juga tertutup. Jadi dia tidak mau mengekspos dirinya, jadi dia tidak banyak temannya. Selanjutnya, bagaimana cara kita itu ada 3 cara. Kita menyesuaikan waktu, cara, dan materi. Apa sih penyesuaian waktu? Penyesuaian waktu di sini maksudnya adalah kita menyesuaikan waktu belajar peserta didik tersebut. Karena peserta didik tersebut tentunya tidak sama dengan peserta didik reguler. Karena dia kan memiliki, maksudnya dia spesial. Dia itu butuh waktu yang lebih lama untuk memahami sebuah materi. Dan caranya, bagaimana metode kita, cara kita sebagai guru mengajarkan siswa tersebut. Kita juga itu berbeda dengan siswa-siswa yang reguler. Dan juga materi pelajarannya. Mungkin tidak semua materi kita berikan. Mungkin ada tahapan-tahapannya. Karena untuk peserta didik tunagrahita itu, biasanya dia karena IQ-nya di bawah rata-rata, jadi untuk pemahamannya agak lama. Jadi kita bertahap, tidak sekaligus. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang guru ataupun apabila Ananda memiliki teman yang tunagrahita, sebaiknya jangan dijauhi, jadi didekati. Kalau teman-teman tunagrahita itu diberi motivasi. Kalau untuk sebagai guru kita harus mengembangkan kurikulum atau memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Apa sih yang kita modifikasi? Di sini yang akan kita modifikasi yaitu adalah kita akan menganalisis terlebih dahulu KI, KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu adalah model-model pengembangan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Di sini ada 4 model. Ada model kurikulum reguler penuh. Jadi di sini siswa didik yang reguler dengan siswa didik berkebutuhan khusus itu dengan yang tunagrahita itu digabung. Jadi mereka kurikulumnya satu kurikulum sama gitu. Ada juga yang kedua yaitu dengan model reguler tapi dengan modifikasi. Yang ketiga adalah PPI. Kalau untuk PPI biasanya adalah sudah diterapkan di sekolah-sekolah inklusif atau di SLB mereka sudah memiliki program tersebut. Ada juga yang keempat adalah model adaptasi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang model kurikulum dengan modifikasi. Apa sih yang kita modifikasi? Di sini ada 4 hal yang akan kita modifikasi, yaitu tujuan, materi, proses pembelajaran, juga evaluasi pembelajaran. Jadi dari keempat aspek tersebut, nanti kita tidak harus semuanya kita modifikasi, bisa pilih salah satu mana yang cocok dengan kebutuhan peserta didiknya. Silakan Bu Isti, mangga. Nah, di sini adalah contoh format kecenderungan umum model kurikulum adaptif bagi peserta didik yang mengalami hambatan kecerdasan. Ini contohnya di sekolah saya ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada, kita lihatnya yang atasnya, tabel atas ya, tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Di sini ada KI, KD, indikator, metode, media. Nah, kita nanti fokusnya ke sini dulu aja, ke metode, media, soal, cara, dan alat. Ini yang akan dimodifikasinya nanti KI, KD, dan indikator. Terus selanjutnya adalah contohnya. Di sini adalah contoh model modifikasi dari indikator. KI-nya, KI yang berasal dari langsung dari kurikulum. Ya, jadi KI reguler untuk siswa reguler, kompetensi intinya siswa reguler, kompetensi dasarnya juga siswa reguler.
indikator juga indikator siswa reguler, hanya nanti kita buat lagi untuk peserta didik dengan hambatan ringan dan hambatan sedang. Jadi yang tadi tunagrahita juga kita bagi lagi, apakah dia tunagrahitanya ringan atau sedang. Kalau untuk tunagrahita ringan nanti kita akan di sini contoh ya, indikator melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau untuk peserta didik yang jangan hambatan ngelewat ringan, belakang ya. tunagrahita ringan, kita hanya Kelihatan. penjumlahan dan pengurangannya dengan penyebutnya yang sama. Jadi tidak disamakan indikatornya dengan indikator peserta didik reguler. Selanjutnya untuk peserta didik dengan kecerdasan yang sedang, dia hanya sampai mengetahui pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi dia tidak harus bisa melakukan penjumlahan, tapi hanya sebatas pemahaman saja bahwa ini adalah pecahan yang berbeda. Jadi di sini kita terlihat jelas bahwa yang dimodifikasi adalah indikator. Selanjutnya ini contoh yang kedua, ini kita modifikasinya di kompetensi dasar. Kompetensi inti sama seperti siswa reguler, kompetensi dasar pun sama seperti siswa reguler. Yang untuk reguler tetap, hanya untuk di kompetensi dasar yang dimodifikasi untuk peserta didik tunagrahita ringan dan sedang ini agak berbeda. Kalau untuk siswa reguler kita menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk tunagrahita ringan, kita hanya sampai menyebutkan alat gerak dan fungsinya, alat gerak hewan dan manusia, serta fungsinya. Jika untuk tunagrahita sedang, kita hanya memahami alat gerak dan fungsinya pada manusia. Jadi hanya mengganti kata kerja operasional sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu satu lagi ada contohnya, contoh 3. Ini yang dimodifikasi adalah materi pembelajarannya yang kita modifikasi. Jadi kompetensi dasarnya tetap yang dari pemerintah, yang siswa reguler, materi pembelajarannya juga tetap, cuman pas ketika di materi pembelajaran nanti kita akan, ini kompetensi dasar juga dimodifikasi ya, kompetensi dasar dimodifikasi. Nanti di materi kita dimodifikasinya untuk anak yang reguler itu kita mengetahui pengertian zat tunggal dan contohnya. Terus juga siswa reguler mengetahui pengertian zat campuran dan contohnya. Nah, untuk peserta didik dengan tunagrahita ringan, kita memberi contoh, hanya sampai memberi contoh zat tunggal. Contoh zat tunggal itu apa saja, dan contoh zat campuran. Jadi pengertiannya tidak terlalu begitu diekspos, ya, tidak terlalu untuk asesmen, hanya minimal anak mampu membedakan mana zat tunggal dan zat campuran. Kalau untuk yang hambatan kecerdasan sedang ini hanya satu, jadi nggak dua-duanya dipakai, tidak zat tunggal, tidak zat campuran, hanya salah satu kita pilihnya, yaitu memberi contoh tentang zat tunggal. Nah, di situ, dari sini jadi tadi sudah dari tujuan, indikator, kompetensi dasar, dan juga materi yang bisa kita modifikasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Kenapa tunagrahita? Karena biasanya kalau tunagrahita itu dia tidak kelihatan kalau dia itu adalah peserta didik berkebutuhan khusus, dan biasanya juga orang tua malu kalau anaknya bersekolah di sekolah SLB, jadi lebih baik anaknya sekolah di sekolah biasa aja, sekolah reguler. Terus bagaimana sih cara kita mengetahui kalau anak tersebut tunagrahita? Itu bisa kita lihat dari perkembangan dia selama pembelajaran di kelas. Misalnya kita sudah 1 semester atau ada 1 penilaian, anak ini nampaknya berbeda sama yang lain. Itu juga bisa kita garukan. Atau ada mengundang psikiater, kita tes IQ dan sebagainya. Atau juga ada guru pembimbing khususnya. Biasanya satu sekolah atau satu gugus itu, satu kecamatan memiliki guru khusus pendidikan luar biasa yang nantinya kita bisa konsultasi ke beliau atau mendatangkan pakarnya, kita mengundang ahli. Itu juga caranya kita mengetahui. Dan ini harus kita miliki cara memodifikasi materi tersebut supaya nantinya kita jangan menyamakan kenapa si anak ini anak reguler dengan anak tunagrahita itu berbeda, karena mereka kan memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Jadi untuk penilaian pun harus berbeda, tidak bisa disamakan.
Begitu. Mungkin materinya cukup sekian. Saya kembali ke moderator. Silakan Bapak Fadli. Ya, sangat menarik sekali materinya Ibu Handriani Timur. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, Ibu Bapak mungkin ada yang mau bertanya atau share pengalaman tentang tunagrahita ini. Kami berikan waktu untuk bertanya, bisa dengan mengacungkan tangan ataupun langsung chat di sini. Silakan Ibu Bapak, kalau ada yang mau bertanya, kami tunggu. Ibu Bu Handriani, maaf, saya juga sangat menarik ini. Kalau misalnya di sekolah itu ada satu yang tunagrahita itu bagaimana tuh? Sama saja atau gimana penyelesaiannya itu? Biasanya Bapak kan di SMP apa ya? Biasanya kalau di SMP, kalau di SD kan berhubungannya dengan guru kelas sebelumnya. Jadi guru kelas sebelumnya kita ngasih tahu. Jadi begini nih Bu guru kelas 2, misalnya di kelas 2 ada tunagrahita, nanti dia pas lanjut ke kelas berikutnya Pak, nanti kita berikan ini cara modifikasinya, terus ini anaknya seperti ini kriterianya. Jadi kita memberikan informasi tentang peserta didik tersebut kepada guru kelas selanjutnya, atau kalau Bapak berarti kepada guru-guru lainnya, guru mata pelajaran lain yang ada di sekolah Bapak, bahwa anak ini tuh berkebutuhan khusus dan dia juga harus dievaluasinya secara khusus juga, jadi tidak disamakan dengan siswa reguler gitu Pak. Iya benar. Sambil menunggu lagi Bu, saya juga mau bertanya terus ini. Kalau misalnya untuk ini, kalau kita melayani mereka itu mungkin tidak disamakan ya. Cara membaginya bagaimana tuh Bu? Pengalaman Ibu. Cara membaginya biasanya Bapak bimbingan khusus, bimbingan tersendiri waktu khusus, karena dia kan anaknya cenderung pemalu, dia tidak punya teman, biasanya cuma satu atau dua kalau anak tunagrahita itu. Jadi Bapak pendekatan terlebih dahulu kepada anaknya, terus nanti Bapak memberikan waktu khusus untuk anak tersebut, apakah dalam bimbingan pembelajaran materi tertentu yang ingin Bapak lakukan penilaian, atau Bapak nanti membuat program, ada program namanya PPI, Program Pendidikan Inklusi. Tapi ini biasanya dibuatnya oleh sekolah inklusif atau SLB Pak yang sudah bikin ini. Cuman tidak ada salahnya kalau kita juga mengikuti program tersebut. Jadi kita bikin program untuk anak tersebut, misalnya dia itu 3 bulan ke depan nantinya harus bisa apa gitu. Jadi ada target tertentu Pak. Dia tidak bisa disamakan dengan anak reguler, harus semua kurikulum dia terpenuhi. Karena untuk usia dia itu berbeda dengan usia anak peserta didik yang biasa. Mungkin contoh ya Pak, di saya kelas 5 itu dia belum bisa menulis tapi tidak bisa membaca. Nah itu mungkin karena si anak tersebut dia itu tunagrahita ringan ya Pak ya, dia nggak bisa dia tidak bisa membaca tapi dia mampu menulis menyalin. Jadi caranya ya kita memberikan bimbingan khusus, kita masih meskipun dia kelas 5 kita masih bimbing Pak, kita bimbing dalam pelajaran membaca seperti siswa kelas 1, kita kasih caranya, metode belajarnya, terus menggunakan media yang menarik, juga dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Dan biasanya dia itu malu kalau dilihat sama temannya, jadi pada waktu pulang sekolah atau pada saat-saat tertentu kita jadwalkan dia belajar bersama kita privat gitu Pak. Karena ini kan tidak semua anak ya Pak sekelas semuanya tunagrahita gitu. Pasti cuma ada 1-2 lah di satu kelas. Iya Ibu. Sekarang sudah ada yang bertanya Ibu. Ini dari Ibu Gina Apriliawati. Ini Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Menurut Ibu, apakah untuk sekolah inklusif perlu guru pendidikan luar biasa atau cukup guru yang ada tapi dengan pelatihan? Adakah plus minusnya Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Gina. Apakah sekolah inklusif perlu guru luar biasa? Jikalau ada ya Pak ya, jikalau pendidiknya ada ya kenapa tidak apa-apa, boleh gitu loh guru luar biasa. Tapi jikalau tidak ada, sekarang kan pemerintah saat ini telah melaksanakan pendidikan inklusi, BIMTEK inklusi. Seperti kemarin ada di tim PKB itu ada guru pembimbing khusus, juga ada dari P4TK, itu juga ada P4TK PLB, atau sebentar lagi ada
pendidikan inklusi ada dari tim PKB dari Kemdikbud. Nanti guru-guru yang dari guru biasa atau yang bukan berlatar belakang PLB bisa mengikuti pendidikan tersebut. Karena pada saat ini mau tidak mau kita harus menguasai semua ya Pak ya. Jadi tidak hanya satu KSD-an saja atau tidak hanya satu mata pelajaran saja, karena kita kan di kelas peserta didik kita bervariasi dan kita juga butuh pendekatan tertentu. Kita membutuhkan metode yang terbaru, cara mengatasinya. Kita kan maksudnya harus up to date sebagai guru gitu. Jangan mau ketinggalan, jangan maunya yang metode-metode yang dulu gitu. Itu Pak maksudnya. Terus apakah cukup dengan pelatihan? Biasanya cukup Bu dengan pelatihan apabila ibu guru yang telah atau bapak guru yang telah diberi pelatihannya bisa bisa menjelaskan kembali, atau enggak nanti dia bikin pelatihan lagi di KKG, menyampaikan kembali di KKG atau MGMP-nya masing-masing bahwa ini loh hasil saya kemarin dari BIMTEK pendidikan inklusi atau pendidikan luar biasa, supaya guru-guru yang lain nanti menerima ilmunya, atau nanti sama-sama sharing ketika ada permasalahan siswa yang sama-sama berkebutuhan khusus, nanti bisa sharing, misalnya ini sama-sama anak tunagrahita, nanti guru-gurunya berkumpul bagaimana metodenya untuk menyelesaikannya, Pak. Begitu Ibu Gina. Bidangnya, jadi mereka lebih menguasai, sedangkan kalau kita yang dari BIMTEK ini mungkin hanya cara penanganan terhadap pembelajaran saja. Terus kita juga ilmunya masih sedikit lah, tidak seperti yang guru pendidikan luar biasa, tapi tidak ada salahnya kita sekarang belajar, karena media pembelajaran juga kan bisa didapat dari selain BIMTEK di YouTube banyak Pak, bisa nonton YouTube, bisa baca lebih terbuka, bisa mengetahui lebih luas tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, terima kasih Bu presenter yang telah memaparkannya. Demikian Bu Gina, mudah-mudahan sangat jelas, dan mungkin ada lagi dari yang lain. Oh, katanya siap Bu, sangat jelas dan clear. Ini alhamdulillah, terima kasih Bu Gina. Ya, mungkin ada lagi dari yang lain, kita tunggu. Sambil menunggu, Ibu, ada berapa di sekolahnya Bu? Kalau di SD Ibu yang Kalau di saya tunagrahita itu setiap level ada Pak, pasti setiap tingkatan kelas 1 ada, kelas 2. Jadi nanti ketika kita melaksanakan rapat dengan guru-guru, rapat kenaikan, nanti biasanya guru-guru selalu nanti sharing gitu Pak, ini anak ini seperti ini, atau enggak pada saat habis naik kelas atau seminggu atau sebulan setelah belajar, nanti guru kelas sebelumnya biasanya konsultasi Pak, ngobrol gitu, mereka ngobrol bersama guru sebelumnya bahwa misalnya di kelas saya ini ada nih kelas 5 seorang anak laki-laki, dia itu tunagrahita, dia tuh misalnya nanti saya sampaikan semuanya, misalnya saya sampaikan riwayatnya gitu Pak ya, apa yang sudah dia bisa lakukan, apa yang belum dia bisa lakukan di kelas tentang pembelajaran, supaya nanti guru kelas 6-nya bisa menerima dan melanjutkan pembelajaran yang sesuai dengan modifikasi kurikulum ini. Jadi jangan sampai terhenti Pak, karena kita kan nggak mau nanti terlepas begitu saja Pak, kasihan ke anaknya, dia hanya di sekolah hanya bermain saja, jadi tidak bisa melaksanakan pendidikan, dia cuma bermain aja bersama teman, pulang lagi, karena dia kan memiliki kebutuhan khusus yang perlu dibimbing, perlu bimbingan khusus dari gurunya. Oh iya, makasih Bu. Nah, sambil menunggu lagi Bu, mungkin yang lain lagi mempersiapkan. Lagi PJJ Bu ya, online sekarang itu ya. Itu bagaimana tuh untuk mengatasi siswa seperti itu? Biasanya ada beberapa sih yang orang tuanya sangat paham gitu Pak akan pendidikan, jadi membimbing anaknya, dia bisa membimbing anaknya belajar di rumah, mengikuti sesuai seperti kurikulum reguler, karena kita juga kan kurikulum reguler tidak semuanya dikejar ya Pak materinya, tapi untuk anak orang tua yang tidak bisa mengikuti pembelajaran PJJ,
anaknya, kalau di saya bisa privat ke rumah ibu gurunya, misalnya seminggu 2 kali, atau nanti datang ke sekolah pada saat ibu guru piket, nanti dia mana materinya dia tetap belajar melanjutkan programnya yang telah dibuat oleh guru kelasnya. Dia tetap belajar, tapi tidak setiap hari, Pak. Jadi dikasih jeda waktu seminggu 2 kali atau 3 kali, supaya peserta didik juga tidak bosan. Gitu, Pak. Tadi terputus-putus Bu, mungkin jaringan ya. Baik Ibu Bapak, mungkin ada yang lain. Bu Isti mungkin bertanya atau siapa saja, silakan. Cukup, Pak. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya. Iya. Karena waktunya juga kita akan dibatasi oleh Webex ini. Baik, sebelum ditutup, kita bacakan dulu kesimpulannya. Jadi tunagrahita itu keadaan ya latar belakang mental yang sedemikian rupa yang mungkin tidak sama dengan yang lain, dan sekolah yang menerima itu harus menerima siswa tersebut dengan lapang dada dan persiapan mungkin itu. Baik Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini alhamdulillah kelompok kami telah menyelesaikan tugas yang kedua ini. Dan saya sebagai moderator akan menutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan saya kembalikan lagi ke Bu Isti Insani Eka Putri. Mangga. Ada Bu Isti. Ya, terima kasih Bapak Fadli Mansur SPD selaku moderator. Baik Ibu dan Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penampilan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.